Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nelly Budiarti selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika Inferensial. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 1 ingin menjelaskan mengenai uji validitas. Definisi uji validitas. Uji validitas adalah prosedur untuk menentukan sejauh mana suatu instrumen pengukuran, seperti kuesioner atau tes, mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Instrumen yang valid memberikan data yang akurat dan sesuai dengan tujuan pengukurannya. Tujuan uji validitas. Yang pertama yaitu untuk memastikan instrumen pengukuran relevan dan sesuai dengan konsep yang diukur. Yang kedua, untuk menjamin data yang dikumpulkan akurat untuk analisis lebih lanjut. Yang ketiga, mengurangi kesalahan pengukuran. Validitas instrumen penelitian. Validitas instrumen penelitian merupakan analisis untuk mengetahui apakah pernyataan yang dibuat benar-benar mengukur variabel yang diteliti dan sesuai dengan kondisi di lapangan. Berikut terdapat 2 rumus dalam uji validitas, yaitu rumus yang pertama Hunken dan rumus yang kedua yaitu Pearson. Selanjutnya masuk kepada contoh soal. Pada soal tertera sebaran data mentah dengan total responden 9 dan terdapat 2 pernyataan dengan masing-masing skornya. Diperlukan adanya uji validitas dengan rumus Hunken untuk menguji validitas dari pernyataan 1 dan pernyataan 2. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara kita untuk mengerjakan soal dari tabel di atas. Nah, di sini di tabel nomor ini kita mempunyai 2 tambahan kotak, yaitu kotak sigma, di mana sigma ini adalah hasil penjumlahan dari banyaknya data di X1 dan Y1, dan kotak yang kedua yaitu rata X, di mana rata X ini hasil pembagian dari jumlah data di X1 dibagi jumlah data yang ada pada bagian kolom nomor. Nah, jadi di X1 ini jumlahnya ada 43 dan berarti untuk mencari raratanya 43 dibagi 9. Nah, jadi hasilnya 4,8. Begitupun di bagian Y1. Jumlah Y1 ini, jumlah data di Y1 ada 85. Jadi 85 dibagi 9 itu jumlahnya ada 9,4. Nah, di X1 ini di kolom di samping ada X1 yaitu 0,22, 0,22, 0,22, 0,22, 0,22, 0,22, min 0,78, min 0,78, dan 0,22. Nah, ini kita dapat dari rata X dikurang data yang ada di tabel X. Jadi 4,8 itu dikurang 5. Nah, hasilnya 0,22. Dan selanjutnya sampai ke angka 5 di angka 4,8 dikurang 5. Nah, itu hasilnya 0,22. Nah, di tabel yang di sampingnya ada Y1. Di situ ada angka min 0,44, min 0,44, 0,56, 0,56, 0,56, min 1,44, min 0,44, dan 0,56. Nah, ini kita dapat dari rata Y dibagi rata Y dikurang data yang ada di kolom Y. Jadi 9,4 dikurang 9. Nah, ataupun 9 dikurang 9,4 gitu. Jadi 9,4 dikurang 9 itu hasilnya min 0,44. Dan pengerjaannya begitu sampai ke bawah. Nah, di sini di samping tabel Y1 ada X1 kuadrat.
Nah, di sini kita untuk mendapatkan X1 kuadrat, jadi dari tabel X1 yang 0,22, nah itu kita kuadratkan. Jadi 0,22 dikali 0,22. Nah, ini hasilnya 0,05 dari pembulatan. Terus di bagian sampingnya lagi di situ ada Y1 kuadrat. Nah, di sini kita untuk mendapatkan Y1 kuadrat ini kita kuadratkan dari Y1 yaitu di angka min 0,44 min 0,44 sampai 0,56. Nah, di sini kita kuadratkan. Jadi min 0,44 dikali min 0,44. Nah, hasilnya 0,20. Nah, di kolom yang terakhir ada kolom XY. Jadi di sini kita mengkalikan data yang ada di tabel X dan Y. Jadi di sini kita ambil dari data X1 yaitu 0,22 sampai 0,22 dan Y-nya itu kita ambil di min 0,44 sampai 0,56. Jadi kita kalikan 0,22 dikali min 0,44 itu hasilnya min 0,96. Karena dia lebih dari setengah, jadi kita bulatkan menjadi min 0,10. Dan selanjutnya 0,22 dikali min 0,44 sama hasilnya min 0,010. Dan yang ke kolom selanjutnya min 0,22 dikali min 0,56 hasilnya 0,12. Dan seterusnya sampai ke bawah yaitu hasilnya itu ada 0,12. Nah, di X1 yang di sampingnya di X1 kuadrat itu kita jumlahkan. Jadi jumlahnya itu jumlah di tabel X1 kuadrat itu ada 1,56 dan jumlah yang ada di tabel Y1 kuadrat itu ada 4,22. Jadi XY itu berjumlah 1,89 dan X2 ada 1,56 dan Y2 itu berjumlah 4,22. Jadi RXY sama dengan 1,89 per akar dari 6,58. Jadi RXY 1,89 per 2,56 sama dengan 0,738. Nah, ini dibulatkan menjadi 0,74. Jadi kesimpulannya RH sama dengan 0,74, RT-nya ada 5,9, yaitu sama dengan 0,666. Nah, kesimpulannya karena RH lebih besar dari RT, maka pernyataan satu ini dinyatakan valid. Selanjutnya, saya akan melakukan uji validitas untuk pernyataan 2. Responden 1 memiliki skor 5 untuk pernyataan 1 atau X1 dan skor 4 untuk pernyataan 2 atau X2 dengan total skor 9. Lalu responden 2 memiliki skor 5 untuk pernyataan 1 atau X1 dan skor 4 untuk pernyataan 2 atau X2 dan memiliki total 9. Lalu responden 3 memiliki skor untuk pernyataan 1 ialah 5 dan untuk pernyataan 2 adalah 5 dan didapatkan total skornya 10. Lalu responden 4 memiliki skor untuk pernyataan 1-nya adalah 5 dan untuk X2-nya adalah 5 dan didapatkan total skornya 10. Dan pada responden 5 juga sama, yaitu X1-nya 5 dan X2-nya 5 dan didapatkan total skornya adalah 10. Lalu untuk responden 6 juga sama, X1-nya adalah 5, X2-nya adalah 5 dan didapatkan total skornya adalah 10. Lalu untuk responden 7, pernyataan 1-nya memiliki skor 4 dan pernyataan 2-nya memiliki skor 4 dan didapatkan total skornya 8. Lalu untuk responden nomor 8, total skor untuk pernyataan 1-nya adalah 4 dan pernyataan 2-nya adalah 5 dan didapatkan total skor sebanyak 9. Lalu responden terakhir yaitu responden 9 memiliki nilai pernyataan X1-nya adalah 5 dan X2-nya adalah 5 dan didapatkan total skornya adalah 10. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan uji validitas pada pernyataan 2.
Karena yang akan dilakukan uji validitas adalah pernyataan 2, maka data yang kita gunakan adalah data dari pernyataan 2 atau X2. Yang pertama ialah kita harus mengisi kolom X2 dengan kolom skor yang didapatkan oleh pernyataan 2 dari masing-masing responden. Jika semua telah diinput pada kolom X2, maka kita harus mentotalkan dari jumlah X2 tersebut menjadi sigma X2, yaitu didapatkan nominal 42. Setelah didapatkan nilai sigma X2, kita menghitung rata X2, yaitu dengan cara 42 dibagi 9 dengan hasil 4,67. Lalu selanjutnya kita harus mengisi kolom Y2 yang mana didapatkan dari total skor yang didapatkan dari pernyataan 1 dan pernyataan 2. Lalu kita input semuanya dan kita jumlahkan, hasilnya didapat nominal 85. Lalu selanjutnya kita harus mencari rata Y2 yaitu dengan cara sigma Y2 dibagi dengan jumlah data yaitu 85 dibagi 9. Didapatkan hasil 9,44. Selanjutnya kita akan mengisi kolom X2 yang mana X di sini merupakan X kecil. Yaitu dengan cara nilai X2 dikurangi dengan nilai rata X2. Yaitu untuk responden 1 caranya adalah 4 dikurang 4,67, didapatkan hasil minus 0,67. Lakukan cara tersebut kepada semua data yang ada pada kolom X2. Lalu selanjutnya kita pindah ke kolom Y2. Y di sini merupakan Y kecil. Caranya sama dengan kolom sebelahnya, yaitu dengan cara nilai Y2 dikurangi dengan nilai rata Y2, yaitu untuk responden 1 ialah 9 dikurang 9,44, didapatkan hasil minus 0,44. Lakukan dengan cara tersebut ke semua data yang ada pada kolom Y2. Lalu selanjutnya berpindah kepada kolom X2 kuadrat, yaitu kolom X2 yang merupakan X yang X kecil, kita pangkatkan 2, yaitu minus 0,67, dipangkatkan 2. Hasilnya adalah 0,44. Lakukan hal tersebut hingga semua data selesai. Lalu setelah semua data dipangkatkan 2, kita hitung totalnya yaitu didapatkan hasil sigma X2 kuadrat ialah 2,00. Lalu berpindah ke kolom selanjutnya ialah Y2 kuadrat. Yang mana Y di sini merupakan Y kecil, yaitu nilai kolom Y kecil yaitu Y2 minus 0,44 dipangkatkan 2. Didapatkan hasil 0,20. Lakukan cara yang sama hingga semua data habis. Lalu jumlahkan semuanya dan didapatkan hasil 4,22 untuk sigma Y2 kuadrat. Lalu selanjutnya berpindah kepada kolom terakhir yaitu kolom X2 dikali Y2, yaitu didapatkan dari minus 0,67 dikali minus 0,44. Hasilnya ialah 0,30. Lakukan cara tersebut hingga semua data responden habis dan dijumlahkan semuanya, yaitu hasilnya adalah 2,33 untuk sigma X2 dikali Y2. Lalu didapatkan data sebagai berikut. X kali Y untuk pernyataan 2 hasilnya adalah 2,32, X2 kuadratnya adalah 2,01 dan Y2 kuadratnya adalah 4,24. Lalu selanjutnya kita masukkan data tersebut kepada rumus uji validitas Hun-Karen, yaitu caranya adalah RXY sama dengan X2 dikali Y2 yaitu 2,32 per atau dibagi akar dari X2 kuadrat dikali Y2 kuadrat yaitu 2,01 dikali 4,24. Hasilnya ialah 2,32 per akar dari 8,52. Yaitu hasilnya adalah 2,32 per 2,91. Hasil yang didapatkan ialah 0,797. Dibulatkan menjadi 0,80. Sehingga dapat ditarik kesimpulan ialah RH-nya atau R hitungnya didapat sebesar 0,80 dan R tabel dengan 5% dari 9 data ialah 0,666. Karena RH atau R hitungnya lebih besar dibanding R tabelnya, maka pernyataan 2 dinyatakan valid. Sekian paparan materi mengenai uji validitas dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.